Presiden Prabowo, One Piece, dan harapan generasi muda. Fenomena bendera One Piece yang ramai menjelang HUT RI ke-80 memunculkan perdebatan sengit. Ada yang menganggapnya sebagai tanda pemberontakan terhadap simbol negara. Ada pula yang membaca sebagai ekspresi budaya populer anak muda. Di tengah keramaian ini, menarik untuk melihat satu hal yang jarang dibahas, bahwa nilai-nilai yang dihidupkan dalam cerita One Piece ternyata punya kemiripan dengan sikap dan kebijakan Presiden Prabowo hari ini. One Piece bukan sekedar kisah bajak laut mencari harta karun. Substansi dari harta karun bukan soal emas dan lain-lain, tapi apa yang dilakukan oleh Presiden kita, bagaimana mampu menyita jutaan hektar tambang yang selama ini dirampok oleh para konglo. Ceritanya syarat tentang perlawanan terhadap penindasan, keberanian melawan ketidakadilan dan kesetiaan pada sahabat. Loyalitas dan kesetiaan ini selalu menjadi nilai yang melekat yang ada di pikiran dan tindakan Pak Prabowo. Mungkin Lutfi dan kru topi jerami selalu berdiri di pihak rakyat tertindas, dan ini dibuktikan oleh Presiden kita Pak Prabowo. Dia muak dengan kebijakan-kebijakan yang palsu. Contoh sederhana, banyak peraturan-peraturan menteri yang tidak berpihak kepada buruh, tidak berpihak terhadap industri, dihapus, dia lawan. Melawan pemerintah dunia yang korup dan para bangsawan arogan. Bangsawan arogan ini bisa kita definisikan sebagai oligarki. Oligarki yang keji, oligarki yang tidak bisa disentuh hukum. Dan hari ini kita melihat Pak Prabowo dalam penegakan hukumnya tidak pandang bulu. Narasi ini dekat dengan perasaan anak muda Indonesia yang muak pada ketidakadilan dan ingin perubahan nyata. Kalau dicermati, ada paralel menarik antara karakter Luffy dan kebijakan yang dibawa Presiden Prabowo. Salah satunya program makan bergizi gratis. Dalam cerita One Piece Luffy ini dan kawan-kawannya tidak bisa melihat yang namanya rakyat itu lapar, apalagi anak kecil. Kebijakan MBG itu manifestasi dari apa yang menjadi cerita dalam One Piece yang diperjuangkan kawan-kawan Luffy dan kawan-kawannya. Dia tidak mau dan tidak ikhlas dengan begitu banyaknya kelaparan. Misalnya, lahir dari ketidakmauan Prabowo melihat rakyatnya kelaparan. Ini contoh paling sederhana. Sama seperti Luffy yang selalu marah melihat rakyat menderita. Komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan menutup tambang liar yang merusak lingkungan juga ini bentuk manifestasi sejalan dengan spirit One Piece, yaitu melawan sistem busuk yang membela mereka yang lemah. Upaya pemerintah mengambil kembali lahan sawit dari korporasi gelap pun terasa mirip momen kru topi jerami merebut kembali wilayah yang dirampas penguasa zalim dalam cerita anime itu. Jadi ini cerita yang penuh dengan makna, dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Presiden kita ada kemiripan. Prabowo sendiri dikenal sering mengingatkan publik tentang sejarah, larangan, dan perintah yang lahir dari pengalaman panjang bangsa. Cara beliau menjelaskan kisah masa lalu dan makna larangan bukan sekedar retorika politik, tapi juga pengingat bahwa setiap kebijakan punya dasar moral dan nilai kebangsaan. Ini tak beda dengan One Piece yang menyembunyikan kebenaran sejarah sebagai inti perjuangan Luffy dan kawan-kawannya, yaitu menemukan masa lalu untuk menyelamatkan masa depan. Fenomena One Piece tidak bisa dilepaskan dari konteks ini. Anak muda yang mengibarkan simbol bajak laut itu bukan sedang menolak merah putih, tetapi
sedang mencari simbol yang mereka rasa mewakili idealisme mereka. Pertama adalah kebenaran, keadilan, dan solidaritas. Dan itu bukan ancaman. Ekspresi ini bukan sebuah ancaman. Mereka bukan sedang membuat makar. Tapi ironisnya, tanpa mereka sadari, figur pemimpin mereka hari ini justru memiliki karakteristik yang serupa dengan tokoh yang mereka kagumi. Presiden Prabowo sedang berjuang membersihkan sisa-sisa kotor di pemerintahan, melawan korupsi, dan juga memperjuangkan keadilan sosial. Nilai-nilai itu persis mereka rayakan di dunia One Piece. Walaupun One Piece ini sebuah fiksi, tentu merah putih tetap sakral dan tak tergantikan. Itu simbol resmi bangsa dan negara dan pemersatu kita semua. Namun merespon fenomena ini dengan stigma atau ketakutan berlebihan hanya memperlebar jarak antara negara dan generasi mudanya. Kita perlu lebih bersikap tenang dan jernih, mendengar dulu, memahami keresahan mereka, lalu mengarahkan semangat itu ke gerakan nasionalisme yang kreatif. Jadi nasionalisme itu bukan soal angkat senjata, tapi ada sebuah kreativitas yang bisa membuat mereka lebih maju, bukan dengan ketakutan. Anak muda hari ini bukan anti negara, mereka justru sedang mencari cara mencintai negaranya. Mereka ingin simbol yang mereka hormati juga mendengarkan isi hati mereka. Jika pemerintah bersedia mendengarkan rasa kecewa itu, ini bisa berubah menjadi energi positif. Dan energi itu bisa jadi kekuatan besar untuk mendukung agenda besar negara. Memberantas korupsi, menutup tambang ilegal, merebut kembali aset negara yang dikuasai oleh para oligarki yang korup dan penindas. Bahkan kepada korporasi nakal juga. Dan memastikan tak ada lagi rakyat yang kelaparan. Fenomena bendera One Piece ini bukan ancaman, tapi alarm sosial, alarm yang mengingatkan kita bahwa nilai keadilan, kebebasan, dan solidaritas tidak boleh absen dalam kebijakan negara. Dalam kisah One Piece, perjuangan Luffy berakhir ketika dunia berubah jadi lebih baik. Dalam dunia nyata, tugas kita dan juga tugas Presiden Prabowo sebagai pemimpin adalah memastikan merah putih bukan sekedar berkibar di tiang, tapi juga lahir dari cerita-cerita yang terasa di hati mereka yang hari ini memilih bicara lewat simbol bajak laut.